Shalom guys, welcome to GC Youth Online Service. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tak ada panah yang terbang di waktu siang. Tak ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Tak ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom milenial. Ketemu lagi di pada hari Minggu kita GCN Youth. Kita mau siapkan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul Bapak di tempat kami masing-masing untuk memuji menyembah Engkau. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Bagi
kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jauh
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom, anak-anak muda yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada. Waktu-waktu ini kita akan masuk kepada sharing firman Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang kingdom lifestyle, ya. Gaya hidup kerajaan Allah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu yang luar biasa ini. Terima kasih untuk perlindungan penjagaan Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini kami lewati, tetapi Tuhan begitu luar biasa, mujizat-Mu dinyatakan. Kami dilindungi, kami diberkati. Kalau kami ada seperti kami ada hari ini, semuanya karena berkat dan anugerah-Mu. Kami gak kurang satu apapun. Bahkan di minggu ini kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Teknologi membantu kami semua, mujizat yang Kau berikan lewat hikmat kepada manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas dengan kata-kata, tetapi Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun juga. Berbicaralah jauh melebihi apa yang hamba-Mu sanggup katakan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun Kau berada, mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kita mau bicara tentang kingdom lifestyle. Kurang lebih sekitar mungkin 1 atau 2 minggu terakhir, saya sekarang kan mau anak muda, mau orang tua juga kan udah mulai melek teknologi gitu ya. Jadi saya ikutan WhatsApp group, saya ikutan di Instagram juga ada grup-grup tertentu yang saya ikuti, grup-grup profesional gitu. Saya masuk kepada sebuah grup, kemudian ada sebuah pemaparan seperti ini. Dan ini jujur saya ingin bagikan buat kita semua karena ini berhubungan anak-anak muda ya. Ini apa juga yang saya alami hari-hari ini ketika berhadapan dalam pekerjaan. Di sebuah grup, ini grup perguruan tinggi, ada yang tulis begini. Bagaimana menurut Anda tentang anak-anak muda, sarjana-sarjana baru yang masih menganggur? Lalu sini ada seorang rekruter itu yang rekrut karyawan baru, bilang begini. Ini berdasarkan interview dengan ribuan orang, ya, milenial khususnya katanya. Ini alasan kenapa saya jadi tidak meng-hire mereka, nggak jadi ngambil anak muda. Ya. Yang pertama nih, ya, ini saya ingin bagikan buat kita semua. Mereka nggak kuasai ilmu, apapun selama masa perkuliahan.
IPK sih 3,5, IPK sih 3,7. Banyak IPK yang tinggi bertebaran. Tapi begitu saya minta jelaskan satu aja materi yang menarik tentang perkuliahan mereka. Bahkan saya kadang-kadang ambil katanya. Mata kuliah yang nilainya A, mereka nggak mampu menjelaskan. Skripsi, apa lagi katanya. Begitu ditanya judul skripsi dan isinya, jawabannya A. Jadi mungkin mereka bayar orang untuk bikin skripsi, ya. Dan dia bilang ini nggak hanya satu orang, tapi ini common situation di mana dia ngadepin. Kemudian kedua ini bagian yang lebih mengerikan lagi kalau menurut saya. Dikatakan dia bilang attitude, sikap, sangat-sangat buruk. Mereka nggak menunjukkan sopan santun, bahkan kalau di interview justru terbalik. Terlihat menggurui dan merasa paling pintar sedunia katanya. Ya, kadang nggak ada senyum, wajah ditekuk, nggak ada antusias. Ketika ditanya, kenapa mau melamar di sini? Jawabnya begini, karena saya butuh duit Pak. Dia bilang, come on katanya. Tolonglah jangan jawaban sepolos itu. Kita tahu orang kerja cari duit gitu. Tapi ayolah promosikan dirimu, profesional sedikit gitu ya. Ada bagian lain yang dicari di pekerjaan bukan sekedar cari duit. Walaupun itu memang salah satu bagian terbesar kenapa orang cari kerja. Kemudian dia bilang lagi, baru aja lulus, begitu ditanya minta gaji setinggi manajer. Yang parah lagi, mungkin karena sekarang itu orang apply, ya zaman saya dulu ngelamar tuh, saya bisa habis berapa ya, bikin kurikulum vitae, bikin apa, ngeprint itu, kelakuan baik gitu. Kalau sekarang kan klik gitu ya di depan internet ya. Dia bilang mereka nggak pelajari sama sekali tentang perusahaan yang mereka apply. Saking seringnya klik, jadi mereka udah nggak tahu. Saya pernah dengar sih kalau pengalaman ini. Ya, begitu ditelepon, Anda melamar ya? Oh iya melamar yang mana ya? Gitu. Saking banyak yang dilamar karena nggak dicatat. Ya, sebaiknya dicatat. Anak-anak muda yang sekarang sedang masuk dalam masa-masa seperti ini. Ketika Anda melakukan lamaran jangan sekedar klik. Ya. Tidak mempelajari mengenai job desk pekerjaan yang mereka lamar. Ini kemudian tidak mau ya job desk. Kemudian CV-nya acak-acakan. Bahkan ada foto selfie. Terus kalau ada emailnya kadang-kadang tulisannya cute girl gitu @gmail.com gitu. Come on. Ya, ini attitude sebetulnya. Kalau dipakai dalam pergaulan is okay, tapi kalau ketika masuk dunia pekerjaan ini berbeda. Bahkan yang malah tidak memiliki pengalaman organisasi, magang kayak atau apa. Ya. Jadi cuma kuliah doang. Kalaupun ada mungkin organisasi tanpa bentuk gitu ya. Ya mungkin dia punya geng kali gitu. Kurang lebih itu katanya, membuat banyak pengangguran gak dapatkan pekerjaan. Saya maklumin ketika saya baca ini betul. Ini adalah wajah dari millennials. Memang tidak semua. Tapi ini adalah wajah anak-anak muda hari-hari ini. Yang cenderung instan, gampang. Dan memang kita tergiur dengan budaya pop. Ya. Jadi YouTuber itu adalah shortcut. Walaupun karena kita ngelihatnya YouTuber udah jauh, padahal mereka ngalamin itu sampai menjadi sekian juta gitu viewer, itu mereka juga ngalamin proses. Hari ini istilah kalau sultan mah nggak bisa diganggu gitu. Istilah-istilah seperti itu berkembang. Itu adalah budaya pop. Dan hari ini secara singkat saya mau bagikan tentang kingdom lifestyle. Ayat yang pertama. Sebagai pembuka untuk kita mau kupas hal ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini ayat yang beken lah, ayat yang terkenal. Ada lagunya. Cari dahulu kerajaan Allah. Pasti kita tanya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu? Kita buka Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini salah satu definisi tentang kerajaan Allah. Ada banyak definisi di dalam Alkitab. Tapi kali ini saya hanya buka sedikit saja. Dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lalu kerajaan Allah itu apa? Ternyata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku, makanan dan minuman itu adalah fokus pada dunia. Ya. Makanan dan minuman itu gambaran segala hal yang berhubungan dengan tubuh, dengan daging, dengan materi, dengan konsep-konsep dunia. Kenapa orang ingin kaya? Karena mereka nggak ingin miskin, nggak ingin menderita, ingin makan enak, semuanya itu hubungannya ke daging. Ke tubuh, ke jasmania, ke gengsi. Kalau kita jadi orang kaya turun dari mobil mewah masuk Instagram rumahnya diliput masuk gitu. Wah, terus kemudian jadi salah satu sultan gitu. Wah, itu kayaknya gambaran dan bayangan. Padahal firman Tuhan jangan jelas bilang, itu bukan kerajaan Allah. Itu tentang makanan dan minuman. Saudaraku, fokus hidup mempengaruhi gaya hidup. Kalau fokus kita ke sana, gaya hidup kita akan ke sana. Kita tidak jadi punya kingdom lifestyle. Tapi kalau kita fokus pada mencari kebenaran, mencari damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, maka kita akan fokus pada hal-hal rohani. Ini nggak terlihat secara fisik, tapi dapat dirasakan, dapat dialami. Saya melihat anak-anak muda yang serius, ya, yang berhasil, mereka punya attitude, mereka punya disiplin, mereka menjalani sebuah proses. Apalagi anak-anak muda dalam Tuhan yang saya percaya hari ini sedang menonton dimanapun kau berada, sedang mengikuti ibadah ini. Lewati sebuah proses, ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita. Jangan meniru mode-mode populer di dunia ini. Itu filsafat dunia. Firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini makanan, minuman, materi itu semua adalah dunia ini. Enggak ada yang salah, saudaraku. Enggak ada yang salah kalau kita cari kerja, cari duit, itu enggak ada yang salah. Tapi jangan ikuti kenapanya. Kita melakukan itu karena kita tahu itu adalah sebuah proses kedewasaan. Itu adalah sebuah proses yang bertanggung jawab. Ketika kita lulus, kita harus lepas dari orang tua kita harus mandiri, kita harus independen, kita harus membiayai hidup kita harus mulai menata masa depan kita. Itu reasonnya. Kita harus buktikan bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan diberkati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Udah ada yang baik, naik lagi levelnya. Berkenan, lalu yang terakhir sempurna. Cari dulu yang baik deh. Nanti ketika kita jalan dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pelayanan, kita akan menemukan hal yang berkenan. Cari kerja baik, cari kerja. Tapi ya cari kerja yang kayak tadi dengan alasan yang salah. Gue cuma tuh duit. Itu salah. Kita harus naik yang berkenan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging. Nah ini, kalau tadi kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau filsafat dunia ada di dalam Yohanes 2 ini. Dikatakan gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Maka kita gak punya lifestyle kingdom, gak punya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini yang ada filsafat dunia. Keinginan daging, keinginan mata, ngelihat, pingin kaya, cepet semua. Keinginan daging, pingin semuanya enak semuanya dan dengan cara cepat dan keangkuhan hidup. Gue gitu, gue berhasil, gue sultan. Itu diajarkan oleh dunia, itu adalah falsafah dunia. Dikatakan itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan firman Tuhan bilang, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Saya tutup dengan satu kesimpulan. The kingdom lifestyle, gaya hidup kerajaan, itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Siapakah kebenaran? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kata Yesus. Waktu anak-anak muda fokus sama Yesus, engkau ada dalam sebuah kebenaran. Roh Kudus turun, Roh Kudus akan ajarkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Engkau akan dibentuk. Karena itu mulai hari ini, bersekutulah dalam persekutuan anak-anak muda. Mulai hari ini lihat pergaulanmu. Orang-orang toksik, teman-teman toksik itu harus disingkirkan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gaul sama anak-anak Tuhan, gaul sama anak-anak pintar, gaul sama anak-anak yang baik. Maka engkau menjadi pintar, engkau menjadi baik, engkau menjadi punya attitude. The world lifestyle, gaya hidup dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kita lihat hari-hari ini, dunia menawarkan semuanya. Sehingga kita terobsesi untuk shortcut, cepat kaya, cepat jadi manajer, cepat jadi direktur. Mana yang dipilih? It's your choice. Tapi firman Tuhan udah bilang, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada bagian lain nanti kalau kita belajar. Ketika kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita karena Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus yang dinamis itu akan memberikan kuasa. Siapa yang punya kuasa? Yesus pernah bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Wow. Kuasa untuk berkreasi. Kuasa untuk memimpin. Kuasa untuk mencipta. Kuasa imajinasi, kreativitas itu akan diberikan padamu anak-anak muda. Mungkin kau bisa jadi orang-orang yang membuka startup. Bisnis-bisnis yang dulu gak pernah terpikirkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kita cari, waktu kita setia mencari, kita akan hidup dalam kingdom lifestyle. Lalu firman Tuhan bilang apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan Tuhan berikan. Saya berdoa kiranya ini menginspirasi anak-anak muda dimanapun kau berada. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena anugerah dan kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan, firman Tuhan singkat disampaikan, ayat-ayat singkat disampaikan. Tapi sekali lagi hamba-Mu percaya, Roh Kudus Tuhan jauh melampaui segala akal dan pikiran. Akan meneruskan kebenaran ini. Anak-anak muda dimanapun kau berada. Terinspirasi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kebenaran, damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Diberkatilah anak-anak muda dimanapun kami berada. Dimanapun sedang menonton acara ini. Ataupun lewat rekaman nanti Tuhan. Ketika klik di YouTube Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada. Ya. Jangan mager, ayo bangkit berdiri dimana semua. Saya ingin berdoa, saya ingin memberkati. Ya. Dari tempat ini, lewat video, lewat rekaman, lewat YouTube saya ingin memberkati anak-anak penuh kau berada. Ayo bangkit berdiri semua. Dengan orang tua boleh angkat orang tuanya, ajak sama-sama. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih untuk anak-anak muda dimanapun berada siang hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, seperti anak panah di tangan para pahlawan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan mereka.
Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Engkau mengurapi, memberkati anak-anak muda ini Tuhan. Mereka boleh kenal Tuhan, mereka boleh kenal Yesus Tuhan. Sedari mereka muda, dan biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi mereka, memampukan mereka supaya kebenaran mereka nyatakan, supaya damai sejahtera menjadi bagian dari hidup mereka dan mereka sebarkan kemanapun. Dan mereka menjadi sukacita, menjadi kesukaan Tuhan. Bagi keluarganya, bagi orang-orang sekeliling, bagi teman-temannya, bagi dunianya. Kesukaan, karena mereka mendatangkan sukacita. Karena mereka mendatangkan kingdom lifestyle, ada gaya hidup, ada kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu yang luar biasa ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan dimanapun kau berada. Anak-anak muda, siapapun yang sedang menonton, sedang ada dalam ibadah ini. Secara virtual, mari angkat kedua tanganmu, buka hati dan pikiran. Terimalah berkat, kasih, anugerah yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa. Keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pengajaran, perlindungan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang bahkan Maranatha, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan dimanapun kau berada. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk memberikan persembahan, kamu bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth minggu depan. See you and God bless you.